Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat biasa, gue Rizu. Welcome to my channel. Channel yang AdSense dan view-nya segitu-segitu aja. Selamat datang di segmen baru lagi. Banyak banget segmen di channel. Aplikasi gratisan penunjang syuting. Agar puting. Kadang gue suka kesel sendiri lihat orang pakai iPhone terbaru cuma dipakai buat nelpon sama grup WhatsApp teman-teman SMP. Terus kameranya cuma dipakai ala kadarnya buat pas kondangan atau pas reuni. Ini mix antara iri nggak bisa beli dan kesel lihat tuh kemampuan kamera nggak dimaksimalin. Kalau cuma buat grup WhatsApp sih HP 1 jutaan juga cukup kali ya. Buat gue aja iPhone nih. Astagfirullah, jadi hasad gini gue. Kamera iPhone bagus ya, no debat, no debat. Udah banyak banget profesional bikin video pakai iPhone. Cuma masalahnya ya, aplikasi stock cam atau bawaan iOS tuh minimalis banget, gila. Nggak ada manual mode atau professional mode. Sure, you can buy Filmic Pro, tapi berbayar. Walau sebenarnya harusnya lo dan gue malu. Beli iPhone mahal bisa, beli aplikasi 100-200 ribu, kagak mau. Tapi layaknya gue yang mentalnya mau murah tapi bagus, sebelum mutusin beli, gue mesti cari dulu. Ada nggak nih alternatif gratisnya? Secara banyak aplikasi yang nyamar gratis, pas diekspor, ada watermark. Di-download gratis, diekspor nagih. Kayak stiker-stiker angkot zaman dulu tuh. Naik gratis, turun bayar. Di titik inilah para pengguna Android patut berbahagia. Ada OpenCam, ada Gcam. Bahkan beberapa HP Android sekarang tuh udah ada fitur Pro Mode atau Professional Mode. Tapi Apple sampai sekarang masih kekeh. Kayak bilang gini nih, lo pakai mode otomatis aja ya. Kamera kita udah kece kok. Well, in most cases, emang automatic mode itu sangat memudahkan. Tapi ada kalanya juga kita perlu mode manual. Nah, dalam perjalanan panjang gue untuk menghindari beli Filmic Pro, gue nemu satu aplikasi. Yang actually sebenarnya itu aplikasi editing. Tapi bisa juga dipakai buat nge-record video, bahkan juga foto dalam mode manual. Apps ini juga tersedia buat versi Android, tapi nah, don't use it, man. Just use Gcam or Open Camera. It's a lot better. Much better. Adobe Premiere Rush. Compact version atau mobile version of Adobe Premiere. Pasti udah pada tahu lah Adobe Premiere. Tapi tenang men, ini gratis kok. Lo cuma disuruh register doang buat bikin Adobe ID. Habis itu udah tinggal pakai. Ya tinggal lo cari di App Store sekarang, terus install, bikin ID. Udah, itu doang. Oke, yuk kita coba app-nya. Oke, ini dia tampilan dari aplikasinya. Gue udah register dan udah bikin Adobe ID dan udah sign in. Jadi lo tinggal tekan plus di bawah sini. Jadi dia ada dua pilihan, itu add media dan take video or photo. Jadi jangan lo pilih add media ya, kalau ntar dia milih media yang ada di library lo. Tekan di sini. Nah, ini dia tampilannya kan. Jadi di sini di bawah lo bisa lihat ada beberapa menu yang bisa lo setting kalau lo mengambil video secara manual. Secara default dia tuh langsung pilih modenya tuh di auto. Kayak sini gue rubah auto dulu. Kemudian lo bisa ganti jadi mode pro. Like that. Nah, di menu bawah bagian paling kiri lo bisa klik. Di situ ada pilihan ISO, shutter dan exposure meter. Secara default ini udah disetting sebagai auto exposure. Lo bisa klik dulu biar lo bisa setting manual sini. Oke, sekarang lo lihat lo bisa atur ISO-nya. Geser. The issue is ini slidernya agak sedikit apa ya? Agak sedikit susah buat nentuin precise number gitu karena terlalu smooth. Jadi ya lo mesti biasain diri dulu. Oke, sekarang gue coba ganti shutter speednya. Lu bisa lihat tuh exposure meter bawah itu nunjukin indikasi bahwa shot lo itu under atau over. Karena kita pakai 60 frame per second, jadi shutter speed sesuai dengan 180 degree rules itu 1/120. Gue coba ganti ya, nggak precise amat, nggak apa-apa lah ya. Oke, udah setting. As you can see, lo bisa lihat scene gue masih under, jadi gue bisa ganti ISO-nya. Gue coba naikin, something like that, I guess. Kemudian next itu ada exposure bias. Ini sama kayak compensation, cuma karena ini mode manual, jadi kalau geser-geser nggak ngefek apa-apa. Ya, leave it.
Oke, kemudian next ada white balance. Secara default sama kayak exposure itu kepilih auto white balance. Lo ganti dulu jadi manual. Nah, di sini lo bisa ganti temperature, lo mau cool atau mau warm atau lo mau skin tone lo tepat, lo bisa atur di sini. Kemudian tint juga bisa lo ganti like that. Kemudian next itu ada focus ya, ini secara default terpilih autofocus. Lo bisa pilih manual focus, jadi kayak focus tracking gitu. Jadi kalau lo mau pindah fokus dari satu objek ke objek lain lo bisa pilih ini, but for this case gue pilih autofocus aja deh. Kemudian next itu ada zoom, yang ini sebenarnya karena kamera gue cuma punya satu lensa, jadinya digital zoom. Mungkin beda kasusnya kalau kamera lo punya dua lensa, mungkin bisa jadi optical zoom. Kalau di sini ya in my case ini digital zoom. Kemudian next itu ada resolution, yang lo bisa pilih sini sesuai dengan kamera lo. In my case itu maximum 4K 60 frame per second. So basically cuma itu yang bisa lo setting. Kemudian lo lihat di barisan sebelah kiri ini, di atas itu ada grid. Lo bisa nyalain ini buat komposisi, buat framing. Kemudian di bawahnya ada flash, lo bisa nyalain. Just like this, misalnya kurang terang lo nyalain, ya lumayan lah ya. So that's all. Dan we're ready to record. Let's hit record here. Dan kita mulai recording videonya. As you can see, exposure-nya nggak berubah. Kalau lo pakai auto, mungkin kalau pindah scene kayak gini, ya exposure akan otomatis berubah. Kalau ini nggak. Oke, setelah lo record, filenya itu akan automatically ke save di photo library lo. Jadi dia nggak bikin folder baru khusus di aplikasi ini, dia langsung masuk ke library. Jadi nggak usah khawatir, filenya ada di sana. Oke kan? Secara fitur emang nggak selengkap Filmic Pro, tapi ya lumayan lah kan dibanding stok cam bawaan iPhone. Paling nggak lo bisa ngatur ISO, shutter speed, dan white balance. Dan yang paling penting, gratis. Dan kelemahannya ya lo mesti buka aplikasinya tiap kali ngambil foto atau video. Jelas nggak efektif buat run and gun. Tapi emang kalau lo syutingnya terencana buat bikin konten gitu, ya hilang 1-2 detik, nggak apa-apa lah. Kalau masih nggak mau juga ya udah lo beli aja Sony Filmic Pro 200.000. Oke kan, sekian sekilas review gue tentang Adobe Premiere Rush. Silahkan lo komen di bawah apakah aplikasi ini cukup oke buat dipakai. Dan seperti biasa silahkan di like, dislike, share, komen, dan subscribe buat yang belum. Jadi saya cabut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kocak video kali ini. Malu bercanda gue. Ya masalah.